Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin Bapak Ibu dan saudara pernah atau bahkan sering mendengar mitologi Yunani soal Midas. Nah, dikisahkan Midas adalah seorang raja yang rakus akan emas. Suatu hari, seorang dewa menganugerahkannya satu permintaan. Dengan segera, Raja Midas meminta agar apapun yang disentuh dengan tangannya, maka benda itu akan menjadi emas. Permintaan Raja Midas dikabulkan oleh sang dewa. Semula Raja Midas gembira bukan kepalang. Benda-benda yang dia sentuh berubah menjadi emas. Tapi tidak tunggu lama, kegembiraan berubah menjadi malapetaka. Ketika Raja Midas lapar dan hendak makan, maka makanan yang dia sentuh menjadi emas, sehingga dia tidak dapat makan. Puncak malapetaka itu adalah ketika putri kesayangannya datang memeluk Raja Midas, dan tanpa sengaja tangan Raja Midas menyentuh sang putri, maka berubahlah sang putri menjadi patung emas. Raja Midas menyesali kerakusannya. Buah kerakusannya, putri kesayangannya berubah jadi patung emas. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mitologi Raja Midas sebetulnya punya nasihat agar manusia berhati-hati dengan kerakusannya. Kerakusan, cepat atau lambat, hanya akan membawa kesengsaraan. Dan harus diakui, kita sendiri telah melihat bagaimana dampak buruk dari kerakusan itu. Rusaknya lingkungan kehidupan adalah bukti dari betapa berbahayanya kerakusan. Hutan-hutan digunduli, bumi dibongkar-bangkir, sungai-sungai didangkalkan, dan banyak bentuk kerakusan lainnya. Semua itu dilakukan dengan alasan untuk kemakmuran manusia yang mirisnya ternyata hanya segelintir orang saja yang menikmati, bahkan menimbun kemakmuran itu. Karena kerakusan satu sama lain berkompetisi untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya apa yang bisa dikeruk dari alam. Hasilnya, Bapak Saudara, kenaikan suhu bumi, kolam-kolam sisa tambang yang sering sekali memakan korban, banjir, bahkan juga berkurangnya sumber air bersih. Kerakusan untuk mencari kenikmatan justru berbalik dengan beragam bentuk malapetaka dan bencana. Ibu Bapak Saudara, bacaan Alkitab kita memperlihatkan bagaimana Tuhan sendiri berkehendak agar alam dimanfaatkan dan dipergunakan sewajarnya. Meski konteks bacaan Alkitab kita adalah berbicara soal peperangan, tetapi mari Ibu Bapak Saudara perhatikan bahwa dalam situasi peperangan yang menyangkut hidup dan mati itu pun Tuhan menasihatkan agar keberlanjutan alam itu tetap terjaga. Dikatakan dalam bacaan Alkitab kita, hanya pohon-pohon yang tidak menghasilkan makanan yang boleh dirusak dan ditebang untuk keperluan strategi perang. Mengapa? Karena pohon-pohon itu pun adalah ciptaan Tuhan yang diberikan Tuhan sebagai bagian dari cara Tuhan mencukupi, dari cara Tuhan memelihara kehidupan manusia. Maka itu, bagi pohon-pohon yang memberikan makanan, mereka harus dijaga keberadaannya. Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-19. Sementara pohon-pohon yang tidak menghasilkan makanan diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Maka, Bapak Saudara, inspirasi yang bisa kita tangkap dari bacaan Alkitab kita pada saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika Tuhan saja memperhatikan keberlangsungan alam, maka sebagai umatnya, kita pun harus meneladani Tuhan. Kita juga harus menjadi umat yang peduli pada lingkungan kehidupan kita. Keberlangsungan alam ini, Bapak Saudara, berkaitan erat dengan keberlangsungan kehidupan kita. Wujud konkretnya kemudian adalah mari membangun pola hidup yang ramah dengan lingkungan.
Hendaklah aktivitas kita bisa kita arahkan untuk harmonis dengan alam. Dalam keseharian, mari kita tidak buang sampah sembarangan, manfaatkan barang-barang bekas, sebisa mungkin kurangi sampah atau olah sampah untuk kegunaan lain, misalnya sampah dapur diolah menjadi pupuk dan banyak hal lainnya. Bisa juga, Bapak Saudara, kita wujudkan dengan tidak menggunakan lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Jika lahan yang ada adalah lahan resapan air, maka jangan tutupi lahan itu dengan aspal atau dengan beton. Jika lahan itu adalah sumber air, jangan jadikan lahan itu tempat menanam tanaman yang justru berdampak buruk bagi sumber air, misalnya kebun sawit dan banyak hal-hal lainnya. Yang kedua, Bapak Saudara, menelusuri lebih dalam, kita bisa melihat bahwa sumber kerusakan alam adalah hawa nafsu kerakusan manusia. Maka kita bisa mengerti bahwa keberadaan dunia besar atau alam kehidupan ini sangat tergantung pada dunia kecil, yaitu hati nurani kita. Jika hati nurani kita mengeluarkan karakter-karakter baik, maka alam lingkungan juga akan menjadi baik. Sebaliknya, jika hati nurani kita justru memuntahkan karakter-karakter buruk, maka alam lingkungan juga akan menjadi buruk. Maka Bapak Saudara, memadamkan sifat rakus dan membangun sifat bersyukur dan hidup tidak berlebih-lebihan sangat penting dalam rangka membangun pola hidup yang harmonis dengan alam, lalu alam akan menjadi ruang kehidupan yang menghadirkan kebahagiaan yang adalah rancangan Tuhan sejak semula dari awal penciptaan. Maka dari itu teladanilah Yesus Kristus. Hidupilah cara hidup Yesus yang mengasihi, sehingga kita pun dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi kehidupan, termasuk juga alam lingkungan ini. Mari, Ibu Bapak Saudara, menjadi keluarga Tuhan, menjadi gereja yang ramah lingkungan dan yang peduli pada kelestarian alam. Tuhan memampukan kita. Amin.